2023 Miladiah. Salawat beriringkan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita, panutan kita, suri tauladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan insya Allah kita sebagai pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin dan teman-teman Irma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun susunan acara kita pada siang hari ini sebagai berikut. Acara yang pertama pembukaan. Acara yang kedua lantunan kalam ilahi yang dilanjutkan dengan sari tilawah. Acara yang ketiga kata sambutan. Acara yang keempat lantunan sholawat Nabi. Acara yang kelima acara inti. Acara yang keenam doa, dan acara yang terakhir penutup. Bapak Ibu hadirin dan teman-teman Irma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih barokah acara kita pada siang hari ini, marilah kita buka dengan bersama-sama lafaz al-basmalah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua lantunan kalam ilahi yang dibawakan oleh saudara kami Zaki Raihan bin Darussalam dan dilanjutkan dengan sari tilawah oleh saudari kami Ratna Puspita binti Zulkarnaini. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum فأصبحتم بنعمته إخوانا
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya. Takwa kepadanya, janganlah kamu mati kecuali di dalam keadaan muslim. Dan berpeganglah kamu semua pada tali agama. Dan janganlah kamu bercerai-berai dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepadamu kebajikan, menyuruh berbuat yang makruh dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai bercerai kepada mereka keterangan yang dijelaskan. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan azab. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikianlah tadi lantunan kalam ilahi. Semoga baik yang membaca maupun kita yang mendengarkannya Allah limpahkan pahalanya. Dan kepada yang bertugas kami ucapkan terima kasih. Acara yang ketiga, kata sambutan dari Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh saudara kami Muhammad Ali Hanafi bin Yuheri. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Habib Abdillah bin Ali Syahad, yang terhormat Bapak Kepala Desa Petaling ataupun yang mewakili peserta aparatur pemerintahan, yang terhormat para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, cerdik pandai, serta Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya juara sampai detik ini kita dapat hadir berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kepada keluarganya, sahabatnya, dan tentunya kita sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan mentaati sunnah beliau sampai akhir zaman nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah melaksanakan kegiatan ini dengan susah payah. Semoga jerih pada kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Juga kami ucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu seluruh masyarakat Desa Petani yang telah membantu kami, baik bantuan tenaga maupun sumbangsi. Semoga dari bantuan Bapak Ibu dapat dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Adapun daripada itu juga kami mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika di dalam penyambutan kami ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu. Sekali lagi kami minta maaf yang setulus-tulusnya. Juga kami mohon maaf jika kegiatan kami ini mengganggu waktu luang Bapak Ibu, karena kita tahu jam-jam seperti ini adalah jam istirahat dari Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kami memohon maaf yang setulus-tulusnya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan kepada Allah kita sama-sama memohon keampunannya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi kata sambutan dari ketua panitia. Padanya kami ucapkan terima kasih. Acara yang keempat, lantunan salawat Nabi, yang akan dibawakan oleh saudara-saudari Irma Desa Petani. Padanya kami persilahkan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi rahmatil ajalu tasadu bilayalil maulidi wa barikun nuri abadu mimma Fatimah putri tercinta.
semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. 2 bulan di kandungan, wafat ayah handanya. Tahun gajah dilahirkan, yatim dengan kakeknya. Sesuai adat yang ada, disusui halimah. 6 tahun usianya, wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. 8 tahun usia kakek meninggalkannya. Abu Thalib pun menjaga, paman paling membela. Saat kecil mengembara, dalam saat remaja. Umur 25 memperistri Khadijah. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Di umur ke-30 mempersatukan bangsa. Saat meletakkan batu Hajar Aswad mulia. Genap 40 tahun mendapatkan risalah. Ia pun menjadi Rasul akhir para anbiya. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Rohatil hajaru tasduh bilayalil maulidi, wa tariqun nuri yabdu min ma'ani Ahmadi. Rohatil hajaru tasduh bilayalil maulidi, wa tariqun nuri yabdu min ma'ani Ahmadi. Wa tariqun nuri yabdu min ma'ani Ahmadi. Wa tariqun nuri yabdu min ma'ani Ahmadi. Bilayalil maulidi, bilayalil maulidi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
atas kaki lantunan sholawat Nabi. Semoga kita selalu mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia maupun di akhirat secara lahir maupun batin. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada yang bertugas kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu hadirin dan teman-teman Irma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya yaitu acara inti hikmah Maulid Nabi yang akan disampaikan oleh Al-Muhtaram wal Muhtaram Al-Habib Abdillah bin Ali Shahab. Kepada Al-Habib Abdillah bin Ali Shahab kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-muhtari man da'ana ilaihi bil-idhni wa qadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awlan nas bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Wa qala al-imam Ali bin Muhammad Husain al-Habashi radhiyallahu anhum ajma'in, mawa'idil khairi mabsuṭah liman bayyin. Bisyahr fihi an-nabiy al-mukhtar qahari syahrul qada wal madad wa alladhi yastamil fihi an-nubuwwah badat anwaruha tattaqi. Kam min muwaffiq bi hubbin nabiy qad sirma syahid syahad bin syahad min sirin nabi hadza ma syahid. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang menjelang sore ini mengundang kita bersama-sama untuk bertamu di rumah Allah. Rumah-rumah Allah di muka bumi ini adalah masjid. Kita hari ini Bapak Ibu hadirin hadirat saudara-saudariku sekalian diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersukacita mengingat dan mengenang kembali bahwasanya di bulan Rabiul Awal Allah Subhanahu wa taala anugerahkan suatu hadiah yang besar bagi umat manusia, yaitu dilahirkannya manusia yang agung, manusia yang mulia, manusia yang telah akan menjadi syafaat buat kita, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.
Maka oleh karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, selalulah bersyukur atas anugerah yang Allah berikan kepada kita ini, dengan kita diundang oleh Allah, dikumpulkan oleh Allah di rumah Allah ini. Kalau kita bersyukur, maka kenikmatan ketaatan akan Allah tanamkan di dalam hati kita. Sehingga kalau kita bersyukur atas nikmat berkumpulnya kita macam ini Bapak Ibu, maka insya Allah nanti kita akan termasuk dalam golongan yang tadi ayat-ayat suci Al-Quran dibacakan, yaitu menjadi golongan orang-orang yang bertakwa. Dan kita minta kepada Allah dengan kita rasa bersyukur diundang oleh Allah di rumah ini, di masjid ini. Kita minta kepada Allah, kakek kalau kita mati, minta dimatikan dalam keadaan Islam dan iman. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Bapak Ibu, kalau kita kumpul hari ini karena cinta kepada Nabi kita Muhammad, Nabi kita sudah lebih dulu cinta sama kita. Kalau kita kumpul hari ini karena adanya rasa rindu kita kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad itu sudah lebih dulu rindu kepada kita. Kalau kita berkumpul pada saat ini karena ingin mencurahkan rasa yang selama ini mendekam dalam hati akan rasa kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, maka niscaya mudah-mudahan kita yang hadir pada siang ini, kelak kakek kita di hari kiamat dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa semasa hidupnya di dunia cinta sama aku. Cinta itu Bapak Ibu rahimakumullah tidak sebatas habis di ucapan, tapi harus kita buktikan dengan perbuatan. Kata nabinya, barang siapa yang cinta sama aku, kelak nanti dia bersama aku dalam surganya Allah Ta'ala. Meskipun amal kita sedikit Bapak Ibu, mungkin sholat sunnah kita tidak banyak, mungkin kita berzikir bertasbih tidak banyak, tapi kalau di dalam hati kita ada cinta sama Nabi, di dalam hati kita ada rindu sama Nabi, maka mudah-mudahan kelak kita akan dikumpulkan oleh Allah bersama Nabi yang kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati para alim ulama, para ustaz dan ustazah, kita doakan guru-guru kita yang berjuang Bapak Ibu mengajarkan anak-anak kita, mengenalkan huruf alif kepada mereka, mengajarkan anak-anak kita baca Fatihah, mengajarkan anak-anak kita baca Al-Quran. Kita doakan guru-guru kita tersebut, kita perhatikan keadaan kehidupan mereka Bapak Ibu, karena sesungguhnya di saat anak-anak kita belajar membaca Al-Quran, itu pahala mengalir untuk kita. Sekarang kita tidak merasa, tapi kalau kita sudah isdek, bahasa Palembangnya isdek, bahasa Palembang. Kalau bahasa ini apa? Mati. Kan bahasa sini game over. Bahasa Palembang isdek. Kakek kita merasakan kalau sudah mati Bapak Ibu, bacaan dari anak-anak kita. Satu huruf itu kata Imam Ali 10 kebaikan. Kita begitu sudah terumpak terkumpul jiwa tanah, dan katik lagi yang kita harapkan kecuali cuma bacaan Al-Quran sama ibadat anak kita. Yang lain no comment. Tak katik harapan.
Anak kita banyak duitnya, lantaklah sana. Dia banyak, dia yang beladas, kita mengabdi hubung itu. Banyak duit, tapi tak acak mau abu tua, katik kuno. Banyak duit. Pas begitu siaga ke kuburan wong tua, tak acak macam Yasin yang dibukakan HP MP3, dia main HP situ lagi, main apa? Mobile Legend. Mana tadi kubu saudara punya HP MP3 pada Yasin, dia asik main HP. Aduh tak ada, cepat dikit loh. Tak tahu mak dia sudah ngap-ngap. Jadi kita doakan Bapak Ibu rahimakumullah, kita doakan guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, kiai-kiai kita. Ustaz itu panggilan guru ngaji waktu masih muda. Man sudah tua biasanya dipanggil kiai. Biasanya dipanggil kiai kalau sudah tua lah masuk umur. Kita di sini alhamdulillah, ustaz-ustaz kita banyak penggerak daripada untuk mengajarkan agama untuk anak-anak kita banyak. Anugerah terbesar bagi desa kita dan desa-desa pada umumnya, selagi di situ ada guru ngaji, ada guru agama yang peduli dengan anak-anak kita, itu anugerah terbesar yang Allah hadiahkan untuk warga di desa tersebut. Maka mudah-mudahan kita minta kepada Allah Ta'ala agar desa-desa kita semakin Allah Subhanahu Wa Ta'ala banyakkan guru-guru ngajinya, amin. Allah banyakkan ustadznya, amin. Allah banyakkan ustazahnya, amin. Cuman jangan sampai dibiarkan ustadz itu kaget jadi bujang ting-ting. Juga ya. Ada ustadz belum nikah, jadi mantu. Ada ustazah belum nikah, jadi mantu. Ada suami wong lagi nganggur, jadi gantu. Jadi mantu. Karena kenapa? Karena diolah yang akan mengajarkan anak kita. Beruntung Bapak Ibu kalau kita punya mantu pacak ngaji. Beruntung kalau kita punya mantu pacak bimbing anak kita. Karena kalau kita sudah ngaji, tak katik lagi yang nak kita harapkan mobil mewah. Saking mewahnya mobil tuh ada kolam renang, banyak kolam. Cuman yang nak mandinya tak katik di situ. Kenapa? Kecil. Baju lagi tak muat, cecak nampak sudah lagi mati. Jadi kita doakan guru kita, doakan supaya rezekinya lancar, supaya Allah panjangkan umurnya, supaya Allah mudahkan guru ngaji kita ni, guru agama kita, supaya mudah untuk mengajarkan anak-anak kita. Sehingga kalau anak-anak kita baca Al-Quran, kakek begitu kita mati, anak-anak kita lah yang baca doakan kita. Amin ya Rabbal alamin. Dan juga yang kami hormati, ini pembukaan ambil panjang dulu. Kira-kira berapa lama sih amat itu? Jam. 2 jam? Aku tahu ibu yang melihat 2 jam itu. Bukan masalah nak dengar aku siapa, tapi karena terpesona memandang wajah. Jadi kalau ibu-ibu nak pengen ngambil aku jadi mantu silakan. Bapak-bapak saya itu juga silakan. Cuma sikok sangatnya. Bapak sudah tamalan ngadep ini aku. Kalau di sini, kalau tak di sini jangan. Pak jangan Pak. Kalau tak di sini Pak di mai dah bisa. Ya. Baik. Doakan guru ngaji kita, kemudian yang kita hormati, kita muliakan para sepuh, orang tua kita yang masih hidup bersama kita, yang hadir bersama kita, mungkin yang belum sempat hadir karena uzur, kita doakan orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umurnya, mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan mereka kekuatan untuk menjadi contoh yang terbaik buat kita, para generasi-generasi muda, dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala
diberkahi kehidupan para sepuh, bini sepuh, dan juga orang tua yang berada di sekitar kita. Amin ya Rabbal. Begitu juga kita doakan ubah kita, umat kita. Benar. Di sini bahasa manggil ayah kok. Ubah. Kalau manggil ibu, Uma. Tadi sempat katanya kalau di sini manggil ubah tuh father. Kalau manggil ibu, Mother. mommy. Ternyata pas cari-cari informasi bukan ubah. Kalau untuk ayah, uma, untuk ibu. Kita doakan ayah ibu kita, ubah umat kita yang sudah meninggal, kita doakan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosanya. Allah Ta'ala lapangkan kuburnya. Allah Ta'ala tempatkan mereka di tempat yang mulia. Dihapus segala kesalahannya. Diberikan keberkahan dan rahmat dari Allah. Dan yang tak kalah penting kita minta kepada Allah agar Allah bukakan hijab antara mereka dan kita. Mereka menyaksikan kita anak-anaknya yang sekarang ini dimuliakan oleh Allah menjadi tamu-tamunya Allah, sehingga wong tua kita yang sudah meninggal tersebut bangga dan bahagia di alam barzakh karena melihat kita yang ada di masjid ini. Amin ya Rabbal. Begitu juga yang kami hormati, kami banggakan aparatur pemerintah, mulai dari RT, RW, Kadus, Kades, beserta staf jajaran yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Kita doakan aparatur pemerintah kita mudah-mudahan diberikan kekuatan memikul amanat sehingga tersalurkanlah inspirasi kepada masyarakat, dan hingga mudah-mudahan aparatur pemerintah kita diberkahi oleh Allah jalan perjuangannya. Dan juga kita doakan mudah-mudahan aparatur pemerintah kita banyak melahirkan manfaat-manfaat yang baik untuk kehidupan masyarakat, dan dijadikan setiap perjuangan mereka menjadi amal ibadah. Amin ya Rabbal alamin. Dan juga yang kami hormati, kami muliakan pengurus Masjid Ibadillah, yang mana mudah-mudahan hari ini di masjid ini kita saksikan bersama hadir umat Nabi Muhammad SAW. Mereka hadir, sebenarnya mereka sendiri tidak tahu langkah tujuan mereka untuk apa hadir, tapi tahunya mereka melangkah dari rumah hadir ke masjid ini untuk menjadi tamu Allah. Ternyata hakikat yang membuat kita melangkah ke masjid ini, Bapak Ibu sekalian, adalah cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita doakan pengurus Masjid Ibadillah mudah-mudahan ikhlas di dalam mengurus masjid ini, dan juga mudah-mudahan diberikan keberkahan hidupnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan daripada pengurus masjid ini setiap langkah yang menjadi nilai ibadah dan menjadi bekal buat akhirat kelak. Amin ya Rabbal. Dan begitu juga kepada segenap pengurus PHBI Desa Betalim. Subhanallah Bapak Ibu, aku nih terus terang baik, sebelum kesini lagi pengamat PHBI di Facebook. Setiap kajian-kajian pakainya aku melok belajar juga. Ternyata Ustadz Basra sempat konflik juga dari yang ketemu beliau. Selama ini ketemunya di Facebook, nengok gayanya di Facebook. Di bulan umumnya pas jadi mau kaji, masih muda, tenteng masih muda. Jadi aku lewat ke pas selama tidak tahu kalau itu Ustadz Basra. Mentau tadi aku cium tangannya. Maklum, nyium kita tambah yang lo. Nah, Ustadz ya, Masya Allah perjuangan beliau Ustadz Basra. Kita doakan mudah-mudahan apa yang diajarkan oleh beliau
itu bermanfaat sehingga Bapak Ibu bisa memahami. Karena Bapak Ibu rahimakumullah, ilmu fikih yang diajarkan beliau itu ilmu yang pasti kita gawat tiap hari. Kita ini tiap hari ada kewajiban sholat 5 waktu, Pak. Mendak kita belajar ilmu fikih, maka sholat kita tidak benar, Bapak Ibu sekalian. Maka mudah-mudahan kita doakan Ustaz Basra. Kalau di sini dipanggil apa? Hah? Ustaz. Pak Basra, ya, karena lain tempat, lain sebutan. Ya. Macam ini kalau pas lagi macam ini dipanggil Habib Abdillah. Kalau seandainya pakai jubah, pakai sarung, pakai baju kuku, pakai peci, dipanggil Ustaz Abdillah. Di saat aku tak pakai apa-apa sama sekali, dipanggil wong cover boy. Punya belaka ada pakai apa panggilannya? Subhanallah, kita doakan ya. PHBI beserta sepat yang berjuang bersama-sama, Bapak Ibu, mari kita bersama-sama kita hidupkan desa-desa kita ini dengan didikan agama agar tercipta generasi-generasi yang berbakti, generasi-generasi yang berbudi luhur sebagaimana yang diajarkan, dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimahumullah, mungkin ini yang bisa aku sampaikan dalam ceramah ini. Pembukaan lagi sudah sepanjang ini. Aku lagi penutupan. Kiko gapo lamu aku bakal tegak di sini. Bapak Ibu temak ajak duduk. Tadi itu aku ditawari Habib, ceramahnya nak pakai pausi atau tidak? Ujiku tak usah. Biarlah, di sini biasa tegak, ceramah tegak, tak suatu. Cuma maksud aku tadi itu, cuma ngomong beda usah. Tapi sejuk lah juga pausi. Baik tak laku ini penesa, ya. Baik Bapak Ibu rahimahumullah. Kita mulai tausiah ini untuk pertama kali mengenal siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Bapak Ibu maaf, kita ini walaupun sudah masuk umur, terkadang tidak tahu siapa Nabi kita Muhammad. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia yang sempurna, baik fisik maupun akhlaknya. Bu, Ibu, Bu, pandang wajah begini Bu. Ibu-ibu hari dapat anugerah. Kenapa ngomong ke anugerah? Kalau kamu diundang ke masjid, rumah Allah. Kedua, dulu iktikaf jadi ibadah. Yang ketiga, ceramah. Yang tak kalah penting yang nyampe ke belaga. Inilah keuntungan ibu-ibu hari ini. Coba aku nak ajar sama ibu-ibu ni, kira-kira belaga apa dah dulu. Coba yang kompak aku, dah. Belaga apa dah? Belaga apa dah? Angkat aja mandu. Oh, kita kepengen punya suami yang punya akhlak berbudi luhur, betul? Pak, kita kepengen punya istri yang punya adab berbudi luhur, betul Pak? Betul. Kalau suami istri punya adab budi luhur, klop, baik, bagus. Suaminya, akhlaknya, budi luhurnya luar biasa. Selalu ikut Ustaz Basra, belajar ilmu fikih. Akhirnya subhanallah jadi wong yang bagus. Tapi kebenaran punya bini yang agak cerewet. Mentang-mentang lakinya tadi galak pelok Ustaz Basra terus dapat nasihat, kalau minta duit kendak-kendaknya bininya tadi. Laki lagi nak kakek duit, Kak minta duit, kakek dek minta duit, belum ada rezeki, mana ada rezeki kunjung. Ngompogilah anak tadi bini tadi. Tahu bahasa ngompogi? Tahu. Ngoloi dong lembang tu. Ngoloi anak. Nak. Ni abah kau tu, ni ubah kau tu.
Semenjak melong Ustaz Basra belajar ngaji galak ke masjid, pelitnya minta ampun sekarang ini. Umat nak minta duit tak tinjau, kau nak jajan tak tinjau, pelitnya. Tidak kebenaran lakinya tadi keluar dari rumah, lagi menuju ke masjid. Bini tadi penasaran nengok laki pelit ni ngapo. Muka laci nengok di laci tadi banyak duitnya, terkejut bininya. Woi, lakiku ni pelit 7 keturunan. Sepelit-pelit setan masih pelit lagi aku. Aku minta tak pernah ninjuk, di laci duit kelumpuk rupanya. Panggilnya nak sini nak yang ubah kau nak. Rupanya pelit simpen duit kita dah ninjuknya. Pelah kita berlainan. Tahu berlainan? Berlainan. Kalau di sini bahasa berlainan apa bu? Abu, berlainan apa? Berlainan itu belanja bu. Ah belanja. Bahasa berlainannya namanya shopping. Shopping. Kalau bahasa HP-nya itu namanya Shopee. Maka banyak belanja di shopping ini. Jadi alhasil ngomong sama anaknya, nak sini nak, ubah atau ni kejemnian. Semenjak sudah galak ke masjid, semenjak galak belajar agama, kita minta tidak pernah dijuk. Ini saatnya kita balas dendam. Mak kayu tadi kata Ustaz Basra, Habib kami nak balas dendam. Aku sih balas dendam. Kalau tahu kemarin yang ceramahnya kesiangan, kami yang ketumbuhan. Terus, sekarang Habib datang agak cepat dikit. Lah datang agak cepat dikit, takut macet, tak tahu aku yang nunggu jemaah lu. Balas dendam rupanya. Belanja di Mekre tadi banyak singonya, sampai ada habis jualan tadi. Habis balik lagi. Pas balik tadi di rumah, ada mebel, ada TV pacak nempel di gedek. Tahu gedek? Apa gedek? Dinding. Pusing punya pelakon dan rumah tangga lengkap, terkejut lagi. Di taman tadi itu, kalau nanti kipas angin itu bunyi, ngong. Mainnya lagi, titit, asik. Terkejut lagi, ini aku nih. Duit dari mana ini? Subhanallah, muka lemari, muka laci, pingsan laginya dari itu. Pingsan tu. Apa kamu? Pak, Bu, ini aku nasihatkan. Ibu-ibu carilah laki yang pintar, laki nyari duit. Bapak-bapak juga nasihatkan. Kamu yang bujang-bujang yang belum kawin, aku nasihatkan. Kalau nak nyari bini, carilah bini yang pintar nyari duit. Berlalu kamu pintar belakang gobok, ditawan pula. Pintar bini yang duit melalui bini. Dari simpen dah duit baru. Pingsan lakinya tadi. Subhanallah. Yang laki pingsan tadi nangis ini tadi. Oh kakak minta maaf aku nih kak. Nyesel aku nih. Tidak ngomong-ngomong ngambil duit kamu kak. Ya Allah dek. Sudah dek. Lalu aku pingsan. Cuman kakak kenapa sampai pingsan saya itu gara-gara duit kulit. Itu kan kakak itu buat kami juga. Kakak bininya tadi. Oh dek, itu bukan duit kakak. Jadi duit siapa? Itu duit masjid kakak di mana? Ya kok masuk masjid ini? Lalu kakek kenalannya sama? Subhanallah. Jadi Bapak Ibu rahimahumullah, hari ini Allah mengumpulkan kita di masjid ini. Tujuan Allah itu kepengen kita dikenal sama kekasihnya. Tujuan Allah supaya kita dikenal sama wong yang kelak kakek bakal menurut kita. Bapak Ibu rahimahumullah, Nabi Muhammad cuma sibuk-sibuknya wong yang diizinkan oleh Allah pajak tolong umatnya di hari kiamat. Yang masuk neraka, Nabi Muhammad ikut masuk neraka, dipimpin oleh Nabi Muhammad. Yang masuk neraka, dipimpin oleh Nabi Muhammad, dibawa masuk surga. Begitu masuk surga, kawan yang luar tadi bingung. Nah, Mang, aku agak lama setinggal kamu ni. Nyebur dulu lagi dulu. Nyebur dulu. Ngapa nyebur Mang ke neraka tu Mang? Nyari rokok. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu rahimahumullah, Nabi Muhammad
itu adalah manusia yang sempurna, baik lahir maupun batin. Pak, itu kalau berais Pak, berais, belakang itu Pak, belakang itu memang kita nengok bini, kita nengok itu Pak, senang minta ampun, meskipun di dalam hatinya ada curiga, nak kemana lagi dulu? Jangan-jangan ada yang lain. Aku dia soalnya ngambil seles setengah jam, tak bersempak, balang tengah, mainnya lagi, rapinya. Cuman bini senang Pak, tengoknya Pak. Masih bini juga, Bu, ibu jadi bini tuh Bu. Ini akhlak Nabi ngajarkan. Jadi bini jangan pada saat kondangan guys. Ngadep lagi jadi aku adonyo. Bulu kerek seler. Apa nak enak lagi nambah. Kirakan pergi cantik yang bagus lagak yang dilihat rumah ngadep lagi aku adonyo. Seminggu ngadep lagi. Gosok gigi lagi dah. Cuman kalau bini kita berais Pak, nah berais. Dari segi tampilan zohirnya bagus, berais. Meskipun Habib kami ini udah tua, dan keriput, dan nyai-nyai, dan jadi gede. Itu gede, gede, sama, gede. Usah macam lembang gede. Ya, Masya Allah. Dan keriput, kio-kio, apakah kami masih perlu berais? Sudah lama sudah keriput. Ya, ngaku, sisa bedak, lengket jaga. Di kulit itu. Subhanallah. Bagus kita di depan. Penampilan cakep, penampilan cantik, bagus, nikmat dipandang. Apalagi kalau bapak ibu kita semuanya umat Islam, akhlaknya bagus, fisiknya bagus. Nah inilah yang ada pada Nabi kita Pak. Akhlaknya bagus, diakui, fisiknya sempurna. Ibu-ibu pernah dengar cerita Nabi Allah Yusuf? Pernah dengar cerita Nabi Yusuf Bu? Nah, Apa coba ceritanya Bu? Mana Bu? Aku ni semalam tak baca tidur Pak. Ya, tak baca tidur semalam Pak. Masalahnya apa? Aku ngebayangin. Aku ceramah di sini, kio-kio macam mana lah kayak ibu-ibu yang bakal buat di sini. Subhanallah. Begitu turun dari mobil diaga, begitu masuk masjid, ya Allah, Cino-cino. Pantesan aku baca itu semalam, pelagak-pelagak kalau. Dan luar biasanya kita mau cetak ke sini, cima Pak. Subhanallah ibu-ibu kita ini. Nabi Muhammad Pak, luar dalam bagus akhlaknya. Ini sudah cantik, akhlaknya bagus. Siapapun nak berebut embek jadi mantu. Jadi Pak, kalau nak embek jadi mantu tuh, embek tengok macam mana budi pekerti calon mantu, tengok macam mana agamanya. Ya, kalau masalah ekonomi maaf, hidup kita ini sudah mengaku kalau ekonominya. Ada yang tugas ingat banting tulang, bayangin tulang tak kesalah dibanting-banting. Hidup masih sanggup. Ada yang nak banting tulang, tapi banting ini, berduit, apa itu namanya? Nyepet. Kali di rumah masalah rezeki sudah diatur kalau Bapak Ibu. Jadi jangan jadikan patokan masalah finansial kita menerima mantu atau tidak. Tapi jino akhlaknya, jino agamanya, sebab dialah yang bakal jadi pendamping anak. Bagus fisiknya, bagus akhlaknya, sempurna. Nabi Muhammad yang hari ini kita diundang oleh Allah Pak untuk ingatnya, jangankan manusia. Nabi Allah Yusuf, tadi kata ibu-ibu tahu Nabi Allah Yusuf. Tahu Nabi Allah Yusuf? Bu, tahu cerita Nabi Allah Yusuf? Coba jawab yang kompak ibu-ibu. Ibu-ibu tahu cerita Nabi Yusuf? Satu kali lagi yang kompak, tahu cerita Nabi Yusuf? Tahu cerita Nabi Yusuf? Nah, gantian ini sekarang ambil belakang. Buat apa
kita tahu belum? Nabi Yusuf itu belagak, ganteng luar biasa. Mantap surat Yusuf itu jadi amalan para bujangan. Bujangan ngamalkan surat Nabi Yusuf. Kenapa? Karena tahu Nabi Yusuf belagak menjadi inceran kaum wanita. Jangankan kaum wanita, bini gajo lagi tergilo-gilo sama Nabi Yusuf. Akhirnya ngamalkan surat Nabi Yusuf. Tapi kadang nggak pegaco. Hidung besar, lubang hidung besar sebesar sorong ketek. Wong mancung keluar, dia mancung ke dalam. Yang dia harap-harap dapat, nanti maju ting-ting. Alamat palsu gitu. Nabi Yusuf ganteng, belaka, wanita tergilo-gilo kalau melihat Nabi Yusuf. Sampai kalau seandainya diceritakan dalam Al-Quran, perempuan itu mengiris buah, begitu melihat ketambahan Nabi Yusuf, tidak sadar bukan buah yang diiris, tapi tangan yang dipotong. Saking gantengnya. Tapi Nabi Muhammad, beliau ganteng dan beliau diliputi dengan wibawa yang luar biasa. Siapapun yang memandang Nabi Muhammad karena wibawanya bapak itu, yang pandang langsung nunduk. Yang pandang langsung nunduk. Tuh, ibu-ibu, kalau kepengen lagi nunduk mandang ibu, akhlaknya kudu dibaikin. Udah tetapinya kudu dibenerin. Laki mandang ibu nunduk langsung. Kakak, kenapa kakak mandang adik ini sekarang nunduk? Dulu kakak galak mengakus kalau mandang adik. Sekarang ngapa nunduk kak? Tidak deh, kakak nunduk main nyari kalau mandang adik. Senanglah bini tadi itu. Dah tahu benar lakinya malu punya bini macam ini. Diajak kondangan malu, dan diajak kondangan marah. Subhanallah, bapak ibu rahimahumullah. Akhlak budi pekerti yang luhur itu bisa memperindah kehidupan seseorang. Nabi Muhammad, kata bini Nabi Muhammad yang Sayyidah Aisyah. Nih banyak ini Sayyidah Aisyah nih. Ibu-ibu, bapak-bapak kita yang punya anak-anak lupa. Kita tidak tahu pak, anak kita ni kakek esok-esok merantau ke mana kita tidak tahu. Tinggal di mana kita tidak tahu. Tapi kita sebagai orang tua punya harapan di mana anakku tinggal, di situ anakku disenangi oleh Allah. Benar tak kira-kira? Di mana anakku tinggal, kalau baca anakku di situ dicintai oleh Allah. Benar tak kira-kira? Itulah harapan orang tua. Orang tua. Orang tua ngarep di mana anak tinggal. Bapak ibu ternyata yang dicintai, yang disenangi oleh manusia itu adalah budi pekerti yang luhur. Karena itu jangan sungkan-sungkan bapak ibu nyerahkan anak-anak bapak ibu untuk belajar agama. Jangan malas-malas, jangan takut-takutku. Karena kenapa? Esok-esok kalau dia jadi wong bapak ibu, kalau dia punya budi pekerti yang luhur, dia bakal dicintai oleh wong bapak ibu. Nah ini Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW itu sangat sempurnanya. Nabi yang hari ini kita peringatin maulidnya, Nabi yang hari ini nyebabkan kita berkumpul di masjid ini, kata bini Nabi yang bernama Siti Aisyah. Coba yang kaum perempuan adik-adik tuh, istri Nabi adik-adik namanya siapa? Yang bisa jawab duit. Isa. Siapa istri Nabi? Siapa? Khadijah. Siapa lagi? Akilah. Akilah yang dia main Akilah. Asik baik. Siapa tadi? Sini dulu. Terus. Pak, aku ini sama ikhlas. Tidak ada kapal pojok besar, alhamdulillah. Pojok kecil, alhamdulillah. Tidak itu tak marah, cuma kucing ini saya undang. Kata lagi.
Masuk ke aku ni. Baik, balik tadi mana cepat. Kakek kesulian. Ayo cepat. Jangan lama-lama. Habis ni kalau sudah tegak macam ini lah, sudah pakai baju saya ini dah macam mundur. Gasut tersiksa gasutnya. Kalau lama-lama tambah macam mundur. Ayo sini cepat. Jalan. Ayo sini. Jalan. Aku yang mancing ke Pak, ngejut macam ini Pak. Apa? Ngalap tahun depan ini lagi. Nah, ini berapa? Berapa? 50. 50 apa? Juta. 50 Ribu. 50.000. Nah, ini buat beli permen. Taruh lagi. Kali. Platinum. Oke, masya Allah. Siapa namanya? Yesa. Oke, silakan Yesa. Baik. Pertanyaannya lagi untuk ibu-ibu. Duit. Dah baca balik. Duit. 40.000. Untuk ibu-ibu. Simak Bu ya. Simak. Benar-benar nih. Siapa nama sahabat apa saya? Mati lah. Ayo dulu. Tidak tiup. Masya Allah, semangat. Nah itu maaf ya dulu maaf ya. Makasih ibu. Betul lagi. Masya Allah, kakek yang akan datang bawa duit banyak-banyak. Ya, semasjid pun juga lo. Cuma saya kata siko, kita bongkar pertama. Masya Allah. Jadi kata Sayyidah Aisyah, istri Nabi, itu kami punya kucing di rumah. Kalau ada Nabi di rumah, kucing cuma diam tidak bergerak. Apa? Karena mengawasi keindahan Nabi Muhammad. Mulai dari fisik Nabi Muhammad sampai akhlak Nabi Muhammad membuat kucing pun terkesima. Bayangin kalau ibu-ibu punya suami berakhlak seperti Nabi Muhammad, jangankan kucing terkesima. Laki pun terkesima sama suami. Iya. Ternyata memang benar Bu. Akhlak Pak, akhlaknya ajarkan sampaikan sama anak-anak kita. Anak-anak kita Bapak Ibu tidak akan bisa tumbuh dengan akhlaknya Nabi Muhammad kalau kita jauhkan dari nilai-nilai agama. Masya Allah. Dulu ada satu kisah di zaman Nabi Muhammad. Nih hakikat kehidupan dunia Bapak Ibu. Jadi jangan kita ladas hidup di dunia ini. Ada satu kisah. Dulu ada seorang pengembala kambing. Dia nyakui kambing, punya dia, jangan sampai kambing ini dimakan oleh serigala. Akhirnya, begitu tiba-tiba datang serigala kelaparan. Begitu serigala kelaparan tadi nak makan kambing dia halangi sehingga serigala tadi tidak bisa makan kambingnya. Subhanallah, dengan izin Allah, itu serigala macam ngomong Pak. Serigala macam ngomong Bu, dengan bahasa manusia. Itu serigala dengan izin Allah Pak, macam ngomong dengan bahasa manusia. Nah aku minta jangan dipasang ini. Jadi nyanyi-nyanyi muka buku ngomong kakek. Apalah ngomong apalah serigala macam ngomong ini. Besok apa? Kemis kecil satu besar Singapura. Tapi banyak tahu yang pengalaman aku zaman ini. Ya. Serigala aku ajak ngomong, hei wahai pengembala, kenapa engkau menghalangiku untuk mendapatkan rezekiku?
Kambing sudah Allah catat menjadi rezeki untuk aku makan. Kambing siapa boleh aku makan kalau aku lapar. Karena kenapa? Karena ketetapan Allah sudah seperti itu. Tapi kenapa kau halangi aku untuk makan kambing? Subhanallah, terkejut. Uang ini pengembala ini terkejut Pakku. Ibu-ibu, ada serigala, baca ngomong, terkejut tak? Tak usahlah serigala, karena serigala itu hewan. Kiro-kiro, ada manusia meninggal, baca ngomong, terkejut, tapi tak? Lari. Terkejut, aku tak? Udahlah, sudah bukan terkejut, kau lagi. Lari. Ngomong dulu. Terkejut, tengok serigala macam ngomong pakai bahasa manusia. Hei pengembala, ngapa kau halang-halangi aku untuk aku mendapatkan rezeki aku? Aku telah ditetapkan oleh Allah untuk makan kambing. Entah itu kambing siapapun, itu sudah jadi rezeki untuk aku. Pengembala terkejut. Terkejut apa? Terkejut karena serigala macam ngomong. Kalau kita ada dulu penyanyi, jodohnya kalau bulan bisa ngomong. Dol sumpah. Kalau di Arab sana, serigala pacak ngomong. Tak habis lalu lagi. Lah pacak ngomongnya. Akhirnya terkejut, kata serigala tadi, hei pengembala, ngapa kau terkejut tengok aku? Apa oleh karena aku ni pacak ngomong, kau terkejut tengok aku? Iyo, aku suruh belum pernah tengok hewan pacak ngomong bahasa manusia. Baru inilah. Coba kita bu, tiba-tiba ibu-ibu lagi jalan malam-malam. Balik pengajian, makinlah tas tadi. Ngajaran ini jalan tadi. Ketemu kucing. Ketemu kucing. Bukan serigala, kucing pak. Langsung kucing tadi manggil, Assalamualaikum ibu. Ibu apa ibu terjadi? Lari. Enggak, ibu saya pakai kucing itu. Kau minta kucing, kucing-kucingan rupanya. Kucing garong. Akhirnya kan kau serigala tadi, hei pengembala, kalau kau terkejut tengok aku baca ngomong, aku lebih terkejut lagi sama kau. Kenapa kata pengembala tadi kau terkejut sama aku? Karena di belakang gunung ini hidup seorang nabi yang mengajarkan umat manusia supaya selamat dunia akhirat, yang mengajarkan supaya umat manusia itu bernilai hidupnya. Tapi kau hanya berputar sama kambing terus sampai badan-badan kau bawa kambing juga. Itu nah, penoi Nabi Muhammad itu nah, yang hidup di belakang gunung ini, yang memanusiakan manusia, yang mengajarkan akhlak budi luhur kepada manusia, yang mengajarkan nilai-nilai agama kepada manusia. Ikutin kata serigala tadi. Akhirnya kata kambing tadi, hei serigala, mana aku belok pengajian Nabi Muhammad, siapa yang ngaku kambing aku? Tak benar bro ya. Serigala, kalau aku pergi pengajian Nabi Muhammad, siapa yang nak ngaku kambing aku? Apa kata serigala tadi? Demi Allah, aku hewan. Aku cuma sebatas hewan, kata serigala tadi. Tapi aku tahu siapa itu Nabi Muhammad. Aku hewan. Aku akan memuliakan orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad. Wa subhanallah, kata serigala tadi bu, hei pengembala, kau pergilah ke pengajian Nabi Muhammad, kambing kau aku yang nyakui. Subhanallah, luar biasa pak. Kambing ini gambaran dunia pak. Dunia, kehidupan dunia ini gemerlap dunia, keindahan dunia bapak ibu ini menawarkan kepada kita keindahannya, sehingga dengan keindahan tadi kita terhalang untuk ke masjid, kita terhalang untuk ikutin baginda Nabi Muhammad. Karena kenapa? Karena dunia yang kita kejar. Tapi kalau dunia itu kita buat dia belok kita, maka dunia tersebut akan dijagoi bapak ibu rahimahullah. Pergi pengembala ini ke tempat Nabi Muhammad. Begitu pergi tempat Nabi Muhammad, dia cerita, wahai Nabi Muhammad, aku ni tadi kejadian ma ini.
Apa kata Nabi Muhammad? Wahai pengembala, sekarang engkau sudah belajar agama, kau sudah dapat nasihat dariku, sekarang kau baliklah, kau uruslah kambing kau tadi. Demi Allah, kata Nabi Muhammad, kambing kau tadi tidak bakal hilang sikok pun. Balik dia tadi, dia tengok serigala yang nak makan kambingnya, duduk diam nyakui kambing si pengembala ini, Bapak Ibu. Akhirnya serigala tersebut dihadiahkan seekor kambing oleh pengembala ini. Hikmahnya apa, Bapak Ibu? Hidup di dunia ini, gemerlap-gemerlip di dunia ini, kenikmatan-kenikmatan di dunia ini banyak penipuan. Banyak yang membuat umat manusia tertipu. Akhirnya dengan tertipu tadi, manusia tidak mau ibadah. Manusia sadar kita bakal mati, tapi kita tidak membekali diri. Nih ibu-ibu, bu, mati itu kan tidak sesuai huruf abjad kan? Tahu huruf abjad? A, B, C, D, E sampai kenyataannya wong yang mati itu kadang-kadang huruf depannya M duluan. Namun depannya Muhammad mati duluan. Tidak pakai yang namanya A. Kalau yang pakai pangkal yang A mati duluan, aku Abdillah. Jadi setiap orang yang punya nama Abdillah mati duluan. Habis A, B. Pak Basro. Senyum-senyum beliau. Masya Allah. Ganteng nih bos, makin banyak senyum beliau ini. Luar biasa. Doakan mudah-mudahan beliau selalu istiqomah. Amin. Amin. Mati itu ngacak Pak Bu, tak mati susunan huruf abjad. Bisa jadi Bapak Ibu duluan atau belakangan. Benar kan? Benar. Atau sebaliknya, aku belakangan Bapak Ibu duluan. Betul kan? Betul. Ya kan? Bisa jadi Bapak Ibu Duluan. saya belakangan. Jadi saya Atau sebaliknya, belakangan. saya belakangan, Ibu duluan. Karena mati tidak mandang yang namanya susunan abjad namo. Man sudah aja laju pula. Adolah lagi guys. Lagi nanya, Mami mau kemana? Mau dandanan tadi. Nanti lipstick tebel, saking tebelnya lipstiknya. Bebe nampak kau. Coba gitu coba, awal aja kan, tambah jahat. Papi, mau kemana Papi? Mau ke Masjid Ibadillah. Ngapain Papi? Mau maulidan Nabi. Oh senang labinya tadi, Islah labinya tadi. Tidak tahu mana, enggak. Tak nyampe. Kenapa? Karena inilah yang namanya dunia. Dunia sering membuat kita lupa kalau kita bakal mati. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, hikmah daripada peringatan Maulid Nabi ini, aku terus terang lemak pegang. Biasa kalau kiamat duduk pojok bangku di depan ada meja. Di pojok meja macam-macam makanan, buah-buahan, minum-minuman, kopi segala macam ada bobok. Capek siapa suruh yang hadir sholawatan, aku mau baca. Ini kaki. Nah, masuk suku balik dia. Tidak, Pak Basro tidak nawar. Aku sengaja nolaknya. Ngaku ditolak. Kalau seandainya kuyo dan kaki bahan lebih lama. Mangkau kutolak dia jadi bahan ceramah. Jadi baik, hikmah peringatan Maulid Nabi yang kita hadiri saat ini Bapak Ibu. Satu, kita punya Nabi itu manusia mulia, sempurna, zahir dan batin. Fisiknya sempurna, budi pekertinya pun sempurna luhur. Satu, barang siapa yang kepengen hidupnya dicintai, disayangi oleh siapapun, maka hiduplah dengan meniru akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Karena akhlak budi luhur itu menjadi sesuatu hal yang tak ternilai dalam kehidupan Pak. Apalagi kita yang sudah ada ibu-ibu nah bawa kunjung nih, dan tua-tua janganlah galak ngumpi itu, tahu ngumpi? Apa ngumpi itu? Apa dia? Oh, yang baca lah. Dapat dia. Temen. Kamu lemah dan aku sama ada kan pinjam apa? Tadi cuma apa aku dari dekat kalau tadi pinjam manajer ke Meksiko loh. Jika sama suku aku kai. Oh pemain bukan manajer yang ikut jamaah aku yang itu. Oh itu cemekan jamaah aku. Kok tak beli ke? Mana yang kita. Gibah. Oh ingat aku nak ingatkan bu. Kita ni manusia kita ni bu. Kata yang sempurna. Kekurangan kita banyak. Jangan kita tambahi lagi dengan kita menceritai kejelekan gua. Jangan lagi kita tambahi dengan menceritai aib gua. Jangan bu. Ini kadang-kadang, oh ibu, siapa bu meni. Kenapa bu? Dah jawab. Apa tidak boleh cerita tentang aib siapa? Apa? Rusuh. Oh, jadi ibu dah galak ngomong tentang dia tidak. Aku numpang curhat deh sama ibu. Curhat aja. Oh, siapa tu boleh main. Dia pikir tidak sama kok. Sama baik. Menipu dah galak dengar, dah galak ngomong. Mudah-mudahan kawan tadi yang ngajak kita ghibah tidak jadi ghibah. Pas kawan tadi lagi, dia katakan ni. Perhatikan kalau seandainya ada kawan cerita tentang aib orang lain. Bu, ibu ni mana? Tetangga kita sebelah rumah tu, awak tu jahat Gaib tu jahat kata impian. Cuma dapat akhiran keluarga mu. Mulai diundi ke gawe yang lain. Ibu yang sudah pengajian tadi langsung. Apa tu? Apa? Tunjukkan aku tidak galak ngomongin aib wong, aku tidak galak ngomongin aib wong. Karena Bapak Ibu rahimahumullah, Nabi Muhammad itu paling mewanti-wanti, jangan kita galak ngumbal aib wong, jangan galak ceritakan kekurangan yang ada pada wong lain. Jago kita punya lidah, karena berapa banyak kita tadi tergelincir, terhinakan karena kita tidak bisa jago lidah. Jadi akhlak Nabi Muhammad kita tiru, jangan sampai balik dari sini tak kasih oleh-oleh. Yang kedua, Pak, beli tasbih, banyak-banyak baca selawat. Apalagi maaf kita sudah masuk umur Pak, baca selawat Allah. Beli tasbih. Karena kalau kita dapat tasbih biasanya kita galak ngelantur. Biasanya kita galak ngelantur. Beli tasbih, baca selawat. Hikmah maulid pada saat ini tidak banyak-banyak, cuma 2. Ikuti akhlak Nabi, insya Allah kita hidup mulia. Yang kedua, banyak-banyak baca selawat kepada Nabi. Macam mana? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Sampai masak, sampai nyuci, sampai nonton, sampai nguling, sampai nyawin rumah Pak. Nyawin rumah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jadi rumah tadi kebenaran hadir majelis taklim pengajian. Latihan selawat subhanallah. Lah kalau bio-bio ibu dijawab oleh laki ibu, Allah la ilaha illallah. Nah, ya Bu ya, Pak ya. Jangan sampai perkumpulan kita sekali ini Pak, maaf, kita umur kata yang tahu, ya. Umur kata yang tahu, beli tasbih, gunakan untuk baca sholawat. Ini aku ngajak sama Bapak Ibu, mari kita baca sholawat dulu 10 kali sebelum kita menyelesaikan acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wahid istighfar Ramadan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayo, Allahumma shalli ala sayyidina
sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah, ya Allah, mudah-mudahan kita yang menghafalkan baju sholawat Allah tenangkan hati kita. Amin. Yang ada masalah Allah selesaikan masalahnya. Amin. Yang mungkin sawah usahanya lagi sempit, lagi susah, Allah lipat gandakan hasilnya. Amin. Dan mudah-mudahan Allah makmurkan juga desa-desa kita. Amin. Allah Ta'ala jadikan anak-anak kita anak-anak yang berbakti kepada kita. Amin. Yang selalu mendoakan kita. Amin. Yang selalu dapat menghargai yang lebih tua. Dan mudah-mudahan berkat sholawat tadi bisa membuat kita untuk lebih semangat lagi menghadiri pengajian untuk belajar agama. Dan banyak memperbekal diri untuk kita kembali kepada Allah. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, mungkin ini yang bisa aku sampaikan pada kesempatan ceramah kali ini. Kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, yang tidak pantas, yang tidak bagus, yang menyinggung, minta maaf sebesar-besarnya karena tidak ada tujuan untuk mengutarakan kata-kata yang tidak pantas. Akan tetapi cuma tujuan untuk penesan supaya kita tidak terlalu tegang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon ampunan. Mudah-mudahan kita yang hadir balik dari sini seluruhnya dosa kita sudah diampunkan oleh Allah. Amin. Tua kita yang sudah meninggal Allah senangkan mereka dengan melihat kehadiran kita di sini. Amin. Dan mudah-mudahan kita balik dari sini seluruh masalah kita, kesulitan kita, kesulitan kita diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hada ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu rahimahullah, sebelum kita menyelesaikan bubar daripada acara ini, kita diminta untuk memimpin doa. Dua. Sekali tegak. Dua gawian. Gawian. Ya, sekali tegak. Dua gawian. Gawian. Pertama gawian siapa? Yang kedua gawido. Doa. Doa. Ingatin berapa? Dua. Kalau kio siko. Aman tadi dia. Ya Allah. Baik Bapak Ibu rahimahullah. Baik, adik-adik sekalian, jangan ada yang berisik. Yuk kita hadirkan hati kita saat ini. Kita sekarang di rumah Allah. Yang namanya kalau kita bertamu, kita pasti menghadap tuan rumah. Hari ini hakikatnya Bapak Ibu, kita tidak melihat, tapi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan pada momen pengajian Maulid Nabi ini, kita berdoa, khusyukkan hati, minta kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Jangan sampai ada yang masih sibuk dengan HP, jangan sampai ada yang masih dengan ngobrol-ngobrol. Ya, kita benar-benar berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna hubbak wa hubba ma yuhibbu wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik. Allahumma arzuqna hubbak wa hubba man yuhibbu wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik. Allahumma arzuqna hubbak
وحب من يحبك وحب ما يقربنا إلى حبك اللهم اغفر لنا ولوالدينا 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 وارحمهم كما ربيانا صغيرا اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمنا من العذاب ونصيبا من الجنة اللهم يا الله pada saat ini kami berkumpul memenuhi undangan-Mu ya Allah di rumah-Mu ini ya Allah di tempat yang mulia ini ya Allah kami tanpa sadar kami Engkau berikan kekuatan untuk melangkah menjadi tamu ya Allah kami tanpa sadar Engkau berikan kekuatan untuk mengadakan pengajian peringatan Maulid Nabi ini ya Allah setelah kami sadari ternyata Engkau ingin memuliakan kami ternyata setelah kami sadari Engkau ingin mengampunkan dosa-dosa kami. Setelah kami sadari ternyata Engkau ingin membahagiakan orang tua kami yang telah kembali kepadamu ya Allah dengan Engkau hadirkan kami di masjid ini. Ya Allah, kami adalah anak-anak daripada orang tua kami. Mereka-mereka yang telah kembali kepada Engkau ya Allah. Kami mengangkat tangan kami ya Allah dengan sepenuh hati ya Allah. Kami adalah anak-anak mereka ya Allah. Kami mengharap kepada Engkau ya Allah pengharapan yang tidak sia-sia, pengharapan yang tidak akan membuat kami kecewa ya Allah. Kami cuma mengharap ya Allah ampunkan dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunkan dosa ayah dan ibu kami ya Allah. Ampunkan dosa ayah ibu kami ya Allah. Sayangi ayah ibu kami ya Allah. Ya Allah, andai Engkau lihatkan perkara di alam barzakh yang dialami orang tua kami, kemungkinan karena mereka semasa hidup mereka jauh dari Engkau ya Allah, kami tidak akan pernah sanggup memandang keadaan mereka ya Allah. Hanya upaya doa yang kami harapkan ya Allah, jangan jadikan kami anak-anak mereka daripada anak-anak yang akhirnya selalu durhaka kepada orang tua ya Allah. Selalu bimbing kami dalam acara seperti ini ya Allah. Selalu bimbing kami dalam ketaatan ya Allah. Selalu bimbing kami dalam kebaikan ya Allah, agar kami bisa menjadi cendera mata, penghibur dan penyenang buat orang tua kami ya Allah. Ya Allah, kami datang ke tempat ini dengan banyak membawa dosa. Kami datang ke tempat ini dengan banyak membawa kehinaan ya Allah. Pada hari ini ya Allah, di rumah-Mu ini ya Allah, kami bertobat atas segala dosa yang kami lakukan ya Allah. Kami bertobat dari segala dosa yang kami lakukan ya Allah. Bimbing kami ya Allah, agar kami tidak mengulangi daripada perbuatan kesalahan yang kami lakukan selama ini. Bimbing kami ya Allah, agar kami selalu kuat untuk mempelajari agama-Mu. Bimbing kami ya Allah, agar kami selalu taat kepadamu. Bimbing kami ya Allah, agar selalu tumbuh anak-anak kami dengan anak-anak yang berbudi luhur. Ya Allah, berkahi anak-anak kami. Ya Allah, bimbing anak-anak kami. Ya Allah, jadikan anak-anak kami sebagai anak-anak hamba-hamba-Mu yang dapat menyenangkan hati kami sebagai orang tua. Ya Allah, kami bermohon kepada Engkau ya Allah, jadikan desa-desa kami ini makmur dengan kebaikan. Jadikan desa-desa kami ini makmur dengan ketaatan. Jadikan semua warga-warga di desa-desa kami ini ya Allah tumbuh dengan akhlak berbudi luhur, tumbuh dengan akhlak Nabi. Jadikan warga semua di desa-desa kami yang kami tempati ya Allah, mereka mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kumpulkan kami kelak ya Allah bersama para anbiya, para syuhada, para sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Demikianlah tadi hikmah Maulid Nabi
yang telah disampaikan semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan kepada Al-Habib Abdillah bin Ali Sahab kami ucapkan ribuan terima kasih. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara kita pada siang hari ini. Marilah kita tutup dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai pembawa acara tentunya banyak kesalahan dan hilaf, maka dari itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah marilah kita semua memohon keampunannya. Dengan perlian untuk kasih cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala sayyidina
Allah